Vivo Indonesia lagi-lagi menghadirkan smartphone mid-range premium anti mendang-mending dari V-Series. Apalagi kalau bukan Vivo V30 Pro. Buat yang lagi cari smartphone mid-range premium all-rounder alias bagus di semua lini, wajib cek dulu ya review Vivo V30 Pro ini. Ada apa aja fitur terbarunya, apa aja kelebihan dan kekurangannya. Desain premium masih jadi DNA dari Vivo V-Series termasuk di Vivo V30 Pro. Di harga mid-range kita bisa dapetin smartphone dengan feel flagship. Seri Vivo V30 Pro ini jadi smartphone Vivo paling tipis di kelasnya. Ketebalannya hanya 7,45 mm dengan bobot 180 gram aja. Frame kameranya juga tipis walaupun fitur kameranya melimpah. Backbody-nya menggunakan material glass dengan teknologi color changing fluoride AG glass. Yang punya gadget ini warnanya hijau khatulistiwa. Saat digunakan di dalam ruangan, warna hijaunya kelihatan dark dan calming. Tapi saat digunakan di bawah sinar matahari, desainnya langsung berubah menjadi warna biru tua dengan pantulan sparkling light yang bikin amaze. Dengan bodi setipis ini dan warna sekeren ini, desain Vivo V30 Pro jelas eye-catching dan terlihat stand out. Selain warna hijau khatulistiwa, ada juga pilihan warna putih puspa dengan pola 3D petal dan hitam vulkanik yang juga menggunakan teknologi fluoride AG glass. Nah, semua warna ini terinspirasi dari keindahan negeri Indonesia. Kalau kita lihat-lihat lagi nih dari seri sebelumnya yaitu Vivo V29 series, Vivo emang selalu mengusung unsur-unsur Indonesia di desainnya ya. Satu hal yang juga bikin nyaman pakai HP ini adalah adanya perlindungan IP54 Dust and Water Resist untuk menjaga dari kehujanan ataupun debu. Untuk durabilitasnya, Vivo V30 Pro juga mengalami peningkatan dengan penyematan Touch Body Armor untuk memperkokoh kualitas bodi serta bekerja sama dengan Scorch Glass yang melindungi layar dari goresan dan benturan. Layarnya ini menggunakan 3D curved screen berukuran 6,78 inch dengan resolusi 1,5K AMOLED display. Panel layarnya AMOLED dengan refresh rate tinggi 120 Hz dan level brightness-nya hingga 2800 nits. Aman banget dipakai di segala kondisi pencahayaan. Karena layarnya AMOLED, kecerahan dan ketajaman warnanya jernih banget. Enak buat dipakai nonton streaming multimedia, foto dan video editing, browsing dan bahkan gaming. Dari segi audio, Vivo V30 Pro hadir dengan single loudspeaker di bagian bawah. Meski belum support stereo, kualitas audio cukup bagus untuk digunakan di ruangan kamar karena speakernya ini dilengkapi dengan audio booster. Untuk fitur unggulan di seri V ada di kameranya. Vivo V30 Pro hadir dengan tagline Ultimate Portrait. Di seri ini diperkenalkan Zeiss Professional Portrait yang disematkan di kameranya. Nah, ini salah satu kolaborasi yang dinanti dari Vivo. Karena Zeiss adalah salah satu produsen lensa optik terbaik di dunia. Kolaborasi Vivo dengan Zeiss sebelumnya hanya hadir di seri X ya. Nah, di seri Vivo V30 Pro ini, kolaborasi Vivo dengan Zeiss hadir dengan peningkatan dari sisi software untuk bisa menghasilkan kualitas foto yang terbaik. Setup kameranya menggunakan 50 megapiksel VCS True Color Main Camera with OIS, 50 megapiksel portrait kamera, dan 50 megapiksel super wide angle kamera. Yang paling Bagiji suka adalah potret kameranya. Jadi 50 megapiksel potret kameranya ini menggunakan sensor Sony IMX816 yang mendukung zoom hingga 2 kali dan 4 kali dengan hasil capture foto potret yang tetap terlihat tajam dan detail. Hasil fotonya udah mirip banget sama pakai lensa 50 mm. Beberapa pilihan mode potret bokeh dari Zeiss bisa kita pilih untuk menghasilkan efek bokeh ciri khas Zeiss seperti biotar, sonar, planar, diastogen, cinematic, dan scene flare. Keren kan hasilnya? Kamera super wide-nya juga anti mainstream. Belum pernah Mbak Gadget nemuin smartphone dengan kualitas kamera ultra wide 50 megapiksel. Sudut pandang kameranya luas hingga 119 derajat. Selain resolusi yang tinggi, terdapat fitur autofocus dan AI group portrait untuk bisa mengenali hingga 30 wajah dalam satu frame agar hasil foto group tetap terlihat jelas dan detail meskipun kita zoom. Dan untuk foto-foto di segala kondisi pencahayaan, kamera utama 50 megapikselnya bisa diandalkan
diandalkan. Nah, kamera utamanya ini punya sudut pandang yang luas dengan sensor Sony IMX920 dan dilengkapi dengan OIS. Terdapat teknologi VCS atau Vivo Bionic Camera Spectrum yang mengadopsi pandangan mata manusia. Dengan teknologi ini gambar terlihat tajam dengan kontras dan saturasi warna yang akurat. Karena penggunaan OIS, long exposure saat menggunakan night mode, hasil fotonya tetap jelas dan stabil. Perpaduan antara resolusi kamera yang besar dan OIS-nya bisa menghasilkan foto yang bagus di segala kondisi pencahayaan. OIS-nya juga bisa membantu menstabilkan perekaman videonya. Resolusi videonya bisa mendukung 4K hingga 60 fps. Fitur anti-shake dan ultra stabilization bisa diaktifkan di resolusi Full HD 60 fps. Di mode videonya terdapat juga fitur Z Cinematic Movie dan efek beauty bisa digunakan di mode video. Buat yang suka bikin konten video pendek untuk sosmed, ada fitur mini movie yang bisa bantu capture langsung foto dan video untuk langsung dijahit menjadi satu konten yang keren dengan cepat. Fitur-fitur yang biasanya ditemukan di smartphone flagship seperti live photo, dual view video, astro dan supermoon bisa kita gunakan langsung di Vivo V30 Pro ini. Wah, lengkap banget ya fitur kameranya. Menurut Mbak Gadget sendiri nih ya, so far setup kamera di Vivo V30 Pro ini jadi setup kamera yang paling kepake dan paling lengkap. Bahkan ketiganya bisa menghasilkan gambar dengan kualitas yang tinggi. Bukan cuma itu aja, triple main kameranya ini dilengkapi juga dengan all new Aura Light Portrait with Smart Lighting Control. Desain Aura Light-nya kini lebih besar dan berbentuk square. Kecerahan Aura Light-nya meningkat cukup signifikan dari seri sebelumnya ya. Kita bisa set auto menyesuaikan dengan white balance sekitar atau bisa diatur secara manual. Fiturnya ini sekarang dilengkapi juga dengan distance sensitive lighting. Dengan fitur ini, ketika kita foto di jarak yang dekat, cahaya akan lebih soft dan saat kita foto di jarak yang cukup jauh, cahayanya akan secara otomatis menjadi lebih terang agar hasil fotonya maksimal. Nah, yang keren lagi, Aura Light-nya ini bisa kita gunakan di semua mode foto ataupun video. Gak khawatir lagi buat capture moment atau bikin konten dengan kondisi minim cahaya atau kondisi pencahayaan yang kompleks. Gak bakal lagi deh hasil foto kita gelap atau tone warnanya berantakan karena ambience cahaya yang terlalu warm atau cool. Di depan, Vivo V30 Pro menggunakan kamera depan 50 megapiksel AF group foto yang gak kalah bagus hasilnya dengan kamera belakangnya. Hasil foto dengan kamera depannya bagus banget, ciri khasnya Vivo. Kualitas warna bisa tetap terjaga, autofokusnya bisa mengenali berbagai wajah dalam satu frame dan menerapkan optimalisasi yang berbeda sehingga hasil lebih detail dengan tone warna yang natural. Buat foto selfie di kondisi malam, terdapat juga fitur Aura Screen Light yang bisa diubah warnanya sesuai dengan kondisi pencahayaan atau diatur secara manual juga. Nah, buat yang hobi ngevlog, selain resolusi kameranya yang tinggi, fiturnya juga lengkap loh. Mode Z Cinematic bisa digunakan di kamera depannya. Begitu juga dengan movie loads dan filternya. Buat yang suka bingung mau ngomong apa kalau lagi ngevlog, kalian bisa aktifin juga nih mode teleprompter. Bahkan untuk travel vlog yang suka bawa smartphone ini sambil jalan atau lari, ada fitur steady face yang bisa lock fokus di bagian wajah dan menstabilkan hasil vlognya alias anti gempa. Nah, fitur micro movie juga bisa digunakan di kamera depannya. Buat kalian yang nyari fitur kamera yang lengkap di sebuah smartphone premium mid-range, udah jelas sih Vivo V30 Pro ini jadi pilihan utama. Kualitas hasil foto, video, dan performa smooth saat bermain sosmed. Streaming multimedia dan gaming di Vivo V30 Pro ini didukung oleh chipset Dimensity 8200. Chipset kelas premium dari MediaTek ini dilengkapi dengan beberapa teknologi terbaru serta performa yang tinggi, namun dengan efisiensi daya yang maksimal. Chipset ini hadir dengan setup CPU octa-core 1+3+4 dengan kecepatan up to 3.1 GHz. CPU-nya menggunakan ARM Mali G610MC6 dengan fabrikasi 4 nanometer serta dukungan memori RAM LPDDR5 dan storage UFS 3.1. Imagic 785 sebagai ISP yang digunakan sudah mendukung 14 bit HDR hingga bisa menghasilkan sinematik bokeh yang optimal. Penerapan AI di semua
lini smartphone ini dimaksimalkan dengan APU 580 dan untuk gaming terdapat fitur MediaTek Hyper Engine 6.0 yang bisa memaksimalkan serta menstabilkan frame rate in-game serta menjaga performa dan suhu agar bisa tetap stabil. Dari hasil uji benchmark dengan Antutu, Vivo V30 Pro bisa menghasilkan skor benchmark di atas 966.000. Dan untuk AI benchmarknya bisa menghasilkan skor di atas 805 atau excellent. Vivo V30 Pro hadir dengan RAM besar 12GB plus 12GB RAM expansion serta storage 512GB UFS 3.1. Dari hasil tes benchmark, kecepatan baca storage-nya bisa mendekati 2GB per detik. Dengan RAM besar dan storage yang lega, cocok banget buat pakai smartphone ini untuk kebutuhan jangka panjang. Smartphone ini juga masih oke buat kamu yang hobi ngegame. Bagi aja coba main game Mobile Legends dan PUBG Mobile pakai Vivo V30 Pro ini dan bisa dengan lancar main game-game kompetitif dengan experience gaming yang stabil hingga di 90 fps. Untuk mendukung penggunaan padat dengan jangka waktu yang lama, disematkan juga VC Chamber Cooling dengan ukuran yang lebar serta memperluas area pendinginan sehingga suhunya bisa diturunkan hingga 13 derajat saat penggunaan yang cukup berat. Tadi di awal Mbak Gadget udah mention kalau Vivo V30 Pro ini jadi smartphone tertipis di kelasnya. Meski punya desain yang sangat tipis, Vivo V30 Pro hadir dengan baterai besar 5000 mAh. Nah, kok bisa sih? Yes, karena Vivo menyematkan Blue Volt Battery teknologi. Nah, dengan teknologi ini, walaupun kapasitas baterainya besar, desain Vivo V30 Pro ini tetap terjaga ketipisannya. Selain punya kapasitas baterai yang besar, fitur optimalisasi baterai di smartphone ini juga lengkap. Dengan dukungan baterai besar, optimalisasi software serta chipset dan layar yang irit daya, kita bisa menggunakan smartphone ini bahkan hingga 23 jam. Chargingnya mendukung teknologi 80 watt fast charger yang langsung kita dapatkan di paket pembeliannya. Dengan chargernya ini kita bisa mengisi penuh daya smartphone hanya dalam waktu kisaran 48 menit aja. Experience pakai smartphone ini untuk penggunaan sosial media, editing, streaming, multimedia, dan gaming so far terasa smooth dan sangat jarang menemui kendala. Vivo V30 Pro hadir dengan Vantage OS 14 terbaru berbasis Android 14. Selain experience yang smooth dengan animasi dan home screen icon yang user-friendly, bagi yang suka banget sama personality setting yang bisa mengubah tampilan jam, font, dan tema warna sesuai dengan personalisasi kita. Beberapa fitur seperti NFC multifunction serta fitur privacy dan security di Vantage OS ini juga tersedia untuk digunakan saat dibutuhkan. Vivo juga menjamin penggunaan yang smooth pada smartphone kita hingga 50 bulan ke depan serta jaminan update Android hingga 2 tahun ke depan. Overall, di kelas mid-range premium level, Vivo V30 Pro ini memang punya tempat tersendiri buat market smartphone yang cari kualitas all-rounder yang hampir bagus di semua lini, alias almost perfect. Desainnya mewah, punya looks dan feel flagship dengan desain warna yang stand out. Adanya dukungan IP54 rating cukup bisa memberikan rasa aman saat menggunakan smartphone di kondisi hujan ataupun berdebu. Kualitas kamera hasil kolaborasi dengan Zeiss menghadirkan experience capture foto dan video jadi lebih berkualitas dan khas. 3 kamera di belakang dan 1 kamera di depan punya resolusi tinggi dengan dukungan fitur yang lengkap. Untuk experience multimedia dan gaming masih cukup mumpuni. Dan yang Mbak Gadget suka, meski desainnya tipis, Vivo V30 Pro tetap hadir dengan baterai besar dan daya tahan baterainya yang awet, serta dukungan fast charging yang bisa diandalkan. Satu hal yang bikin smartphone ini nyaris sempurna buat Mbak Gadget hanya di speakernya. Nah, untuk speakernya ini masih menggunakan single speaker. Namun, dengan adanya audio booster, so far masih cukup nyaman pakai smartphone ini untuk nonton streaming atau dengerin musik via loudspeakernya di ruangan kamar. Nah, jadi kalau menurut kalian gimana? Oke nggak teknologi dan fitur-fitur yang dihadirkan oleh Vivo di seri V30 Pro ini? Yuk tinggalkan komentar kalian di bawah, nanti kita diskusi bareng mengenai smartphone ini ya. Sekian dulu review dari Mbak Gadget, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video review berikutnya. Dadah!